hitung. Siapa yang setuju IPS dulu? Siapa yang setuju IPS dulu? Oke, ternyata lebih banyak. Kalau begitu kita IPS ya, walaupun soalnya hanya 2 ya, soalnya hanya 2. Kita memang berhemat untuk belajar ini semua. Nah, oke, kita coba yang IPS. Sebentar, latihan DLBG. Nah, ini yang globalisasi. Oke. Silahkan yang siap buka mikrofonnya, sebut nama, kemudian 5 nomor. Dibaca. Ayo, saya tidak akan menunjuk kalian siap menjadi pemimpin atau tidak. Ayo. Tidak Saya, usah. Bu. Ya, langsung sebut nama. Saya Bu Raka, Bu. Raka, bagus. Silakan Raka. Nomor 1 sampai 5 nomor. Iya. Globalisasi adalah proses penduniaan penyebaran sesuatu ke seluruh dunia yang C, Bu. Oke, benar. Globalisasi. Ya, proses penduniaan. Lanjut, nomor 2, masih Raka. Penyebab terjadinya globalisasi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia yang abu. Iya, betul. Jadi gara-gara ilmu pengetahuan dan teknologi maju, maka globalisasi menjadi ya semakin cepat ya mendunia, satu dengan yang lain saling berhubungan. Yang ketiga, dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi adalah yang polusi akibat industri pabrik yang debu. Iya, karena yang ditanyakan negatif, kemudian ekonomi, kata kuncinya 2 ya. Negatif, ekonomi. Negatif berarti yang kurang baik kan. Pasar semakin ramai itu kan bagus, itu positif. Pasar ramai itu senang, dagangan laris ya. Ekonomi berjalan. Devisa bertambah, positif atau negatif? Devisa itu apa ya, Bu? Oh, devisa itu uang-uang pemasukan negara atau pendapatan negara karena kita mengekspor, menjual barang ke luar negeri. Atau ketika ya, jadi ketika banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia, dia kan membelinya sesuatu dengan mata uang mereka kan. Nah, yang dibayarkan wisatawan tersebut, misalnya dia bayar pajak masuk ke Indonesia, kemudian dia tinggal di Indonesia, nah sehingga Indonesia memiliki banyak mata uang asing dari turis-turis yang masuk dan juga dari kita menjual barang, misalnya Indonesia menjual barang ke Rusia. Nah, nanti Rusia akan membayar dengan mata uangnya. Nah, mata uang asing yang disimpan oleh Bank Indonesia itu disebut dengan devisa. Ya, jadi seperti sekarang ini, kira-kira devisa kita bertambah atau berkurang saat pandemi ini? Berkurang. Berkurang, ngapa berkurang? Karena jumlah pengunjung turis menurun. Iya, turis-turis nggak berani ke Indonesia. Indonesia menjadi negara yang menakutkan ya, karena yang tambahnya saja sehari 6.000, yang meninggal 151, mengerikan. Ya, pada takut turis-turis ke Indonesia. Kemudian juga kita menjual barang ekspor, apakah kita bisa mengekspor bebas seperti dulu? Tidak ada batasnya. Tidak, pabrik-pabrik ternyata pekerjanya kena COVID. Iya kan banyak pabrik tutup. Pabrik itu menghasilkan barang, ya, kemudian industri rumah tangga menghasilkan barang, tapi ternyata pekerjanya kena COVID, pabriknya ditutup. Nah, tidak bisa menjual barang ke luar negeri, sehingga devisa kita menurun. Nah, jadi kalau COVID-nya tidak segera diberantas, maka ya ekonomi kita akan kacau, negara akan miskin nanti karena tidak punya devisa. Cara mengatasi COVID selain dengan mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, apalagi cara yang terbaru yang akan dilakukan pemerintah? Vaksin di rumah. Vaksin. Pintar. Apakah sudah sampai di Indonesia? Belum merata. Udah, Bu. Sudah, tapi belum kapan merata. sampainya? Kapan sampainya? Tadi malam. Iya, tadi malam, betul. Vaksinnya dari mana gitu? Beli dari mana?
China, Iya, Tiongkok. dari China, betul. Dari negara asal pertama kali ditemukan penyakit ini. Kita sudah beli anak-anak, tapi baru gelombang yang pertama. Ya, baru 1,5 juta ya suntikan. Nanti sasaran pertamanya adalah tenaga medis, karena mereka berhadapan langsung. Iya. Nanti yang kedua itu adalah yang divaksin adalah pegawai pemerintah, pegawai negeri, pejabat-pejabat. Nah, itu nanti divaksin. Baru yang ketiga nanti para guru ya. Karena dia berhadapan dengan ya murid-murid dan seterusnya. Ya, maaf ya, rumah Bu Pina banyak lalu lalang. Ya, baik. Ada pertanyaan mengenai ini? Harga barang menjadi mahal, apakah dampak negatif? Negatif. Iya, justru kalau globalisasi itu barang menjadi murah karena saling bersaing. Contohnya ketika dulu sutra di Indonesia tidak ada saingannya. Wah, sutra di Indonesia mahal harganya. Tapi begitu pasar bebas dibuka, negara-negara lain boleh menjual kainnya di Indonesia. Wah, dari China jual, dari Thailand jual, sutra-sutra itu ya kain-kain. Akibatnya apa? Ya mereka bersaing harga yang dibeli oleh masyarakat yang murah. Jadi ini bukan dampak negatif. Nah, yang paling tepat adalah polusi, betul. Ya. Lanjut yang kelima. Dampak positif globalisasi antara lain yang produk asli Indonesia dapat dikenal di dunia dengan lebih mudah. B. Iya, jadi dampak positif globalisasi, barang hasil dari Indonesia dapat dikenal mudah oleh bangsa yang ada di dunia. Ini dampak positif ya. Oke. Kemudian kalau ini masyarakat Indonesia apakah menolak budaya disiplin dan menghargai waktu? Apakah masyarakat kita menolak ini budaya miskin? Kalau dulu itu jargon kita orang Indonesia, apalagi orang Jawa ya, udah tenang aja, pelan-pelan, yang penting selamat, ya kan? Hati-hati, yang penting selamat, pelan aja ya, santai aja. Dulu kan begitu. Tapi begitu globalisasi udah nggak berlaku lagi. Kita akan membuang waktu percuma kalau tidak disiplin benar, menghargai waktu. Zaman dulu tuh kalau pertemuan misalnya diundang jam 16 begitu ya, nanti mereka baru datang jam 17, jam 18. Karena apa? Mereka belum menyerap dampak dari globalisasi. Tapi sekarang mereka tahu ya, oh kenapa Jepang itu maju negaranya, Korea maju, padahal mereka Indonesia sudah merdeka, mereka masih kacau dengan Perang Dunia Kedua ya. Tapi ternyata ketika mereka mau disiplin menghargai waktu, sekarang menjadi negara yang sangat maju. Ya, kita kalah ya. Ternyata tadi budaya disiplin menghargai waktu itu kita bukan menolak, tapi banyak yang sudah mulai menyerap. Oke, sekarang ganti. Silahkan buka mikrofon, sebut nama. Ayo. Bu. Ya, silahkan. Rafael. Sikap kita mengatasi dampak negatif globalisasi adalah bersikap kritis, Bu. Oke, betul. Jadi yang ditanyakan adalah mengatasi dampak negatif. Dampak negatif contohnya budaya negatif dari luar negeri masuk ke Indonesia kan. Dia bawa narkoba ya, bilangnya ini biar kamu bisa mudah berpikir. Kita harus kritis ya. Terus kemudian mereka pakai baju tidak kurang sopan, tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kita harus kritis ya. Mereka biasanya kalau malam itu dugem ya. Wah, di kafe-kafe mabok-mabokan, nari-nari. Nah, itu kan budaya sana. Tidak sesuai minum alkohol, maka kita harus kritis. Wah, itu merusak tubuh, tidak sesuai dengan budaya leluhur. Itu namanya kritis ya. Tidak asal menerima, tetapi ya kita pakai logika untuk menerimanya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Lanjut nomor 2. Hasil Labor Ministry Meeting ALMM 2 tahun sekali adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Bu. Sekarang kita lihat labor. Labor itu artinya?
Artinya buruh. Buruh itu pekerja. Ya, jadi Menteri Tenaga Kerja se-ASEAN berkumpul ya. Jadi diingat-ingat kata ini artinya buruh. Ministers itu artinya menteri, menteri buruh atau menteri tenaga kerja ya. Nah, menteri tenaga kerja ini 2 tahun sekali bertemu. Ya, jadi yang dipegang adalah kata-kata ini bahasa Inggris terjemahannya. Ini artinya buruh. Nah, berarti kerjasama bidang apa? Sosial. Buruh. Sosial. Iya Sosial. benar, sosial. Ngurusin buruh-buruh itu kan sosial, nggak ada untungnya kan. Nggak dapat duit kan urusin buruh-buruh ya kan. Nah itu namanya adalah sosial. Jadi sosial itu yang tidak mendapatkan upah ya. Artinya pekerjaan kita yang cenderung untuk membantu masyarakat tanpa mengharapkan imbalan itu namanya kerjasama sosial. Ada yang akan bertanya? Jadi kalau ada singkatan ini pegang dulu bahasa Inggris terjemahannya. Oh, buruh. Buruh itu hubungannya dengan sosial. Ya, masa buruh budaya? Kan tidak kan? Dia tidak nari-nari ya. Masa buruh ini politik? Tidak kan? Buruh itu tidak boleh bermain politik ya. Kemudian ilmu pengetahuan teknologi ya dia adalah pekerja. Pekerja itu melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diminta oleh majikannya, oleh manajernya ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, lanjut yang ketiga. Perjanjian ekstradisi Jakarta, informal meeting, Zopan, kawasan bebas nuklir adalah kerjasama ASEAN di bidang politik. Ya, coba bersama-sama perjanjian ekstradisi masih ingat? Apa itu? Memulangkan narapidana atau buron yang ada di ASEAN. Iya, contohnya Joko Chandra kabur nih ya, harus mau sudah di Indonesia mau dimasukkan penjara, dia kabur ke Singapura. Polisi Indonesia bekerja sama dengan Singapura. Tolong dong balikin, saya sedang mencari buron ini. Akhirnya dikembalikan ke Indonesia. Nah, sekarang sedang dalam persidangan. Sama juga misalnya ada ini buron atau penjahat atau dari Filipina misalnya kabur ke Indonesia. Filipina minta tolong kepada Indonesia. Begitu tertangkap di Indonesia, Indonesia akan mengembalikan. Ini harus ada perjanjian ekstradisi anak-anak. Kalau tidak ada perjanjian ekstradisi, penjahat kabur di tempat itu bebas. Iya, contohnya Indonesia dengan Israel, kita kan tidak kerjasama kan. Nah, maka kalau ada penjahat Indonesia kabur ke Israel, ya Indonesia tidak bisa menangkap di sana. Israel nggak akan mengembalikan ke Indonesia kecuali kalau dia punya kesadaran sendiri. Jadi ekstradisi adalah mengembalikan buron atau tahanan yang melarikan diri ke negara tersebut. Kemudian Jakarta Informal Meeting, masih ingat? Jakarta Informal Meeting, pertemuan tidak resmi ketika ada negara ASEAN, sesama negara ASEAN bertengkar. Mulai perang antara Vietnam dengan Kamboja itu bertetangga. Perang mereka tembak-tembakan di perbatasan. Kacau kan kalau perang seperti ini. Maka Indonesia ambil inisiatif. Yuk kita ketemu di Jakarta. Kita bicarakan, kita selesaikan masalahnya. Disuruh menyelesaikan sendiri nggak? Bisa. Itu Jakarta Informal Meeting. Ya kacau kalau sesama ASEAN saja bertengkar atau perang ya nanti tidak bisa damai. Kemudian menciptakan zona damai ya. Oke, zona damai di ASEAN. Nah, tidak ada yang saling berperang. Kemudian kawasan bebas nuklir, tidak ada senjata nuklir di ASEAN. Kita sudah janjian. Tidak boleh ada yang mendirikan pabrik senjata nuklir. Ya, sama ASEAN tidak boleh. Karena begitu mendirikan senjata nuklir itu pasti akan mengancam negara lain. Contohnya misalnya yang punya pabrik nuklir itu bukan ASEAN. Contohnya Korea Utara ya. Kim Jong Un yang maaf sadis orangnya ya. Itu dia punya pabrik senjata nuklir untuk menakut-nakuti negara lain. Pakistan juga punya ya, beberapa negara lain punya pabrik nuklir. Nah, ini yang membuat negara lain menjadi tidak tenang. Nanti kalau sampai perang nuklir, wah, tentu akan memusnahkan dunia. Nah, maka ini menciptakan kawasan bebas nuklir adalah kerjasama di bidang apa? Politik ya. Politik itu cara untuk ya memimpin negara.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Yang ke berapa tadi ya? Apa dimurahkan? Karena bersaing dengan pedagang lain, benar nggak, Bu? Betul. Jadi kalau kita memberikan pajak murah, nanti barang yang akan kita jual menjadi murah. Nah, coba contoh misalnya mobil yang dari Italia yang terkenal itu apa ya? Mobil apa yang terkenal dari Italia? Ayo, silakan. Mobil mewah dari Italia. Ferrari. Ya, Ferrari betul. Nah, Ferrari itu kalau dijual di Indonesia harganya luar biasa mahal. Karena pajak masuknya tinggi. Sehingga di Indonesia harganya menjadi semakin mahal, ya kan? Nah, tetapi kalau ASEAN sama ASEAN tidak. Kalau kita menjual pesawat terbang, kita kan punya pabrik pesawat terbang di Bandung kan? Kita jual ke negara misalnya Thailand. Itu sudah terjadi ke Vietnam. Nah, itu harganya bisa ditekan karena apa? Biaya pajak import ekspornya murah. Kalau yang ini industri ya, industri dan perdagangan. Jadi hati-hati kata-kata industri dan perdagangan. Maka ini hubungannya dengan industri perdagangan. Kalau yang ini membebaskan visa kunjungan turis antar negara. Ada yang tahu artinya visa? Kayak kita mau keluar negeri itu butuh, Bu. Betul, iya. Jadi kalau kamu ke luar negeri harus punya berapa surat? Harus ada paspor sama. Betul, harus punya 2 surat. Surat supaya kamu boleh ke luar negeri itu namanya adalah paspor. Oh, kamu di Indonesia orang baik-baik. Buktinya kamu boleh ke luar negeri. Tapi maaf kalau ada penjahat yang mau ke luar negeri, langsung kepolisian akan mencekal orang itu ke imigrasi. Nah, nama ini jangan boleh keluar ya, dia penjahat. Maka kalau dia mengurus paspor, dia pasti nggak punya paspor. Bu, tapi kalau yang berhasil lolos itu gimana, Bu? Nah, itu biasanya dia menyelundup. Dia larinya menyelundup itu memalsukan data. Iya, tidak ketahuan. Nah, kalau visa itu ketika kamu akan mengunjungi misalnya kamu mau ke Amerika. Kamu sudah punya paspor, tidak cukup dengan paspor. Kamu harus minta izin kepada Amerika melalui kedutaan yang ada di Indonesia. Pak Duta Besar Amerika, saya akan ke Amerika. Saya minta izin ya. Nah, ini harus mengurus visa di mana? Di kantor kedutaan. Nah, siapa pernah mengurus visa? Nah, kamu harus mengurus visa. Kamu iya betul, diwawancara kamu. Apa tujuannya di Amerika? Berapa hari? Nginepnya di mana? Punya duit berapa? Jangan sampai di sana kamu merepotkan. Terus dicek di sana ya. Oh, ini orang baik-baik. Ya udah kamu boleh berkunjung. Tapi kalau misalnya mencurigakan, waduh, ini kayaknya teroris nih. Walaupun dia punya paspor, tidak bakalan diberi visa. Jadi visa itu adalah surat izin untuk masuk ke sebuah negara. Kalau kamu mempunyai visa wisata biasanya hanya 3 bulan, boleh paling lama ya 3 bulan di negara itu. Kalau sudah lebih ya kamu melanggar peraturan di negara tersebut ya. Jadi kalau kamu di ASEAN, kalau kamu mau pergi ke 10 negara ASEAN ini, kamu tidak usah mengurus visa. Enak kan? Kalau kamu mau ke Singapura, kamu mau ke Malaysia, kamu mau ke Thailand, mau ke Vietnam, mau ke Kamboja, mau ke Laos, mau ke Myanmar, Filipina, kita nggak usah ngurus visa, nggak usah datang ke kedutaan sana, nggak usah. Enak kan? Jadi kalau ke ASEAN, kita tidak usah mengurus visa. Supaya apa? Ya orang-orang menjadi lebih mudah berkunjung kan kalau bebas visa. Ada pertanyaan mengenai visa dan ya, jadi memang benar kalau kamu ke ASEAN kamu bebas visa, nggak usah ngurus ke kedutaan, cukup paspor saja sudah cukup. Ya, silakan yang bertanya tadi. Saya itu nanti kalau mau izin tinggal nama suratnya apa, Bu? Apa perlu diurus surat, Bu? Kalau izin tinggal di negara mana gitu, Bu? Iya pasti. Kalau kamu sebagai turis
hanya 3 bulan. Tapi kalau kamu sebagai pelajar, nah nanti ada izinnya ke dinas imigrasi di sana, di negara tujuan. Kalau misalnya bekerja di sana, ada juga izinnya, ada juga pajaknya ya. Harus diurus dalam waktu yang sudah ditentukan. Tidak boleh lewat. Kalau lewat ya kamu akan menjadi tahanan di sana karena melanggar peraturan. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Ya, jadi contoh kerjasama pertukaran menteri ini nggak ada ya. Menggiatkan demonstrasi buruh, pabrik, dan pengusaha ASEAN. Oh, masa demonstrasi ditingkatkan? Ya, tidak ya. Oke, lanjut. Ini yang kelima ya? Atau sudah kelima belum? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, satu lagi. Silahkan. Sesama negara ASEAN bekerja sama meningkatkan kurikulum agar pelajar siap menghadapi tantangan zaman. Membangun kota cerdas ASEAN, ASCN adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, betul. Jadi di ASEAN diharapkan tumbuh kota-kota cerdas. Kota-kota cerdas itu artinya kota yang terkoordinir ya, mengumpul. Jadi kalau mengurus sesuatu itu mudah. Nah, coba lihat contoh. Walaupun gubernur kita, siapa gubernur DKI Jakarta? Ada yang tahu? Bapak Anies Baswedan. Iya, betul. Bapak Anies Baswedan. Beliau sekarang kondisinya di mana? COVID. Iya, sekarang sedang terkena COVID, jadi harus mengisolasi diri. Tapi ternyata ketika dia sedang menderita COVID, ternyata dia diajak kerjasama oleh negara Jepang. Karena apa? Dia berhasil menyatukan transportasi di Jakarta, kita menjadi lebih mudah. Iya kan? Satu-satunya kota di Indonesia yang transportasinya mudah pindah sana pindah sini dengan kartu yang sama itu hanya di Jakarta. Iya kan? Kalau di negara maju yang lain sudah biasa ya, tapi kalau di kota lain di Indonesia, kalau kita sudah punya kartu itu ya, kartu kartu yang ini untuk pindah-pindah itu yang berupa ATM itu ya, kita bisa naik MRT pakai itu, bisa naik KRL, bisa naik Transjakarta, kemudian bisa naik bus kota yang ada di Jakarta. Enak kita gunakan seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan Jakarta dihargai karena sudah menuju kota cerdas ya. Di situ data-datanya itu mudah didapatkan. Kalau kita ingin pelayanan itu juga cepat, mudah, tidak berbelit-belit. Tentu saja menggunakan sarana apa supaya tidak berbelit-belit zaman canggih sekarang ini menggunakan sarana pakai apa ya? Pakai apa ya? Iya, kita menggunakan teknologi IT. IT itu sekarang sesuatu kebutuhan bagi kita. Ya, dibutuhkan dalam segala hal. Nah, silahkan giat untuk belajar teknologi. Oke, silahkan berikutnya. Terima kasih. Lanjut, buka. Ya, Bu. Oh ya, Fania, silahkan. Faktor pendorong terjadinya kerjasama ASEAN adalah perbedaan sumber daya alam. Ya, kerjasama terjadi ini biasanya karena saling membutuhkan. Contohnya misalnya, kalau ketika kita dalam kondisi normal, kita tatap muka, kita bernostalgia ya ketika kelas 5 dulu awal-awal atau kelas sebelumnya, guru kan sering membagi kalian dalam kelompok kan. Biasanya guru itu membagi kelompok tidak berdasarkan kesamaannya. Ini kelompoknya cowok semua. Oh, ini yang pintar matematika semua. Ini yang pintar IPA semua. Ini yang pintar olahraga semua. Tidak. Biasanya satu kelompok akan digabung dengan yang berbeda talentanya. Nah, sama juga kerjasama ASEAN. Kita bekerja sama karena biasanya ada perbedaan. Nah, perbedaannya diantaranya perbedaan apa? Sumber daya alam. Kita menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh negara ASEAN lain. Kita membutuhkan barang hasil dari negara ASEAN lainnya. Ya, apakah ideologi ASEAN sama? Ideologi itu dasar negara di ASEAN sama? Semua Pancasila? Tidak, ada yang komunis. Iya, ada yang komunis.
Oke. Terus kemudian apakah teknologinya sama? Tidak, Bu. Tidak. Ada yang sangat maju. Negara ASEAN mana yang sangat maju teknologinya? Singapura. Singapura. Betul, Singapura maju. Coba bandingkan dengan negara Laos, ya tentu berbeda teknologinya, ya. Terus kemudian saling bersaing menjatuhkan. Nah, ini bukan kerjasama, betul. Oke, lanjut Vania yang kedua. Perhatikan tabel berikut. Peran Indonesia memberantas narkoba ditunjukkan tabel nomor. Coba dibaca. Nomor 1, memberantas narkoba atau bukan? Dibaca. Menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan. Ini bukan kerjasama narkoba. PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa seluruh dunia. Anggotanya ya hampir 200 negara. Nomor 2? 2. Menandatangani deklarasi anti narkoba, iya. Iya, jawabannya nomor 2 udah ketemu. Nomor 3? 3. Mengirimkan penjahat narkoba ASEAN ke negara asalnya. Bukan. Nomor 4? Nomor 4. Mengirimkan pasukan perang ke negara penghasil narkoba. Bukan. Wah, ini namanya ngajak perang dunia ya. Negara lain diikut campurin. Terus yang 5? 5. Kerjasama BNN dan Polri. BNN itu ya, apa? BNN itu Badan Narkotika Nasional. Betul. Nomor 6? Nomor 6. Aktif dalam pertemuan anti narkoba di ASEAN. Itu iya. Oke, berarti jawaban yang betul adalah? 2, 5, dan 6. Iya, 2, 5, dan 6. Bagus. Nomor 3. Peranan Indonesia di bidang politik dunia antara lain A. Menciptakan perdamaian dunia sebagai penengah konflik. Iya, jadi peran kita politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Bebas itu tidak memihak blok negara manapun. Aktif itu karena ikut menciptakan ketertiban dunia. Maka yang paling benar adalah mana tadi? Oh ya, yang paling benar adalah menciptakan perdamaian dunia dan sebagai penengah konflik. Jadi kalau ada konflik, contohnya misalnya Palestina, konflik dengan negara lainnya, kita menjadi penengahnya. Dengan Israel, contohnya Palestina dengan Israel. Kemudian nanti negara mana, nah kita diharapkan menjadi penengah dan menciptakan perdamaian. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut yang keempat. Semakin ramainya transaksi Lazada, Bibli, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain adalah bukti masyarakat ... di bidang ekonomi. A. Mulai menyukai belanja daring online lebih praktis. Pertanyaan untuk Vania, apakah kamu suka belanja daring atau online? Jarang. Jarang. Siapa yang suka? Coba buka mikrofonnya. Bu, lebih enak, Bu. Banyak pilihannya, Bu. Oke, ada lagi ya yang sudah biasa belanja online. Mengapa kamu senang? Tadi sudah pilihannya lebih banyak, Bu, lebih lengkap. Pilihannya banyak, lengkap. Ada lagi? Jarang saya. Oh, jarang. Harganya juga kadang-kadang lebih murah. Iya, kalau kita lihat di kadang-kadang ada yang lebih murah, Bu. Kadang-kadang lebih murah, benar. Jadi positifnya kita praktis, nggak usah keluar, apalagi masa pandemi seperti ini kan. Di rumah kita bisa belanja, pilihannya banyak, barangnya bagus-bagus, kita bisa milih dari negara mana, daerah mana saja boleh. Mudah kan? Tapi negatifnya adalah kadang-kadang barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan kadang-kadang nakal ya. Iya. Tapi biasanya kalau kita mau sama fotonya, Bu. Sekarang coba yang punya pengalaman belanja online. Cara memilih toko atau penjual yang kira-kira berkualitas bagaimana caranya? Belinya banyak, ratingnya banyak. Ratingnya, Bu, ratingnya. Rating sama pembelinya yang sudah terjual barangnya. Siapa yang tidak tahu rating? Siapa yang tidak tahu rating? Rating itu yang dikasih bintang-bintang. Ya, kita lihat bintangnya. Ya. Berapa bintang yang orang memberikan di situ akan kelihatan. Wah, bintangnya 5. Nah, berarti ini bisa dipercaya ini orang-orang puas yang pembelinya. Tapi kalau bintangnya 1 apalagi tidak, nah hati-hati. Komennya juga, Bu.
Iya, Ya, betul. komennya yang berkualitas. Iya, jadi kita harus kritis ya, memilih belanja daring atau online ya, supaya tidak tertipu. Ya, karena ada yang belanja sudah mengirim berjuta-juta, ternyata tidak ada Salah. orangnya. Ya, ada yang begitu. Oke, baik. Terus nomor 5. Peranan Indonesia di era globalisasi dalam kerjasama bidang sosial budaya di ASEAN adalah B. Tuan rumah SEA Games. Panjangkan si artinya? Si itu artinya Tenggara. Southeast Asian. Ya. Jadi ya Southeast Asian. Ini olahraga se-ASEAN. Sekarang bersama-sama. Yang A dibaca. 1, 2, 3. Mengikuti Olimpiade dunia. Kalau ini Olimpiade berarti pesertanya siapa saja? Seluruh dunia. Ratusan yang ikut, bisa 200 negara lebih ya. Nah, kalau Asian Games pesertanya adalah seluruh Asia. Warga Ya, ASEAN. 50 negara yang ikut. Tapi kalau SEA Games yang pesertanya berapa negara? Hanya berapa jumlah anggota ASEAN? 10. Iya, hanya 10. Sekali lagi, kalau Olimpiade pesertanya berapa negara? Satu dunia. Ya, satu dunia, bisa 200 negara lebih. Kalau SEA Games pesertanya berapa negara? 10 negara, karena ini adalah Asia Tenggara. SEA itu Southeast ya, jadi Tenggara artinya. Kemudian kalau Asian Games dari kata Asia, berapa pesertanya? 50. Ya, 50 negara Asia. Ya, utara, barat, timur, selatan ya. Terus kemudian kalau di sini di bidang sosial di bidang budaya, maka kerjasama militer itu tidak termasuk dalam budaya. Oke. Terus berikutnya. Sudah 5 belum? Sudah, Bu. Fania? Oh, sudah. Terima kasih. Silahkan buka mikrofon berikutnya. Saya, Bu. Sebut nama, buka mikrofon. Ya, Abner, silakan. Atau 13. Abner, ya. Oke, silakan. Perhatikan gambar berikut. Keragaman ekonomi yang terjadi pada lingkungan berikut adalah pedagang, fotografer, dan pemandu wisata. Mengapa? Karena di sini itu pasti ada penjualan benda-benda. Oke. Lalu Terus? Pasti kalau setiap masuk itu banyak fotografer gitu yang moto-moto kita. Betul. Kemudian satu lagi? dan banyak sejarah kesenian yang mungkin bisa mereka jelaskan oleh pemandu wisata. Bagus. Sekarang jujur di antara kalian. Siapa yang pernah ke tempat ini? Tempat ini namanya adalah Setu Babakan. Siapa pernah ke tempat ini? Saya pernah karena dekat, Bu. Iya. Iya, ada yang rumahnya dekat Setu Babakan ya. Kalau yang di dekat gereja Desa Putra ya. Nah, ini tepatnya di dekat gereja Desa Putra, Setu Babakan, pusat budaya Betawi. Kalian apalagi kalau datangnya hari Minggu, wah tari-tarian banyak sekali di sini. Ondel-ondel. Kamu bisa belanja kuliner apa saja di sini. Contoh kulinernya adalah belanja apa? Bir peletok. Iya, Terus apa lagi? Kerak telur. Selendang Kerak mayang. telur, selendang mayang. Iya, betul. Kamu belanja di sini banyak sekali sambil menikmati ada danau. Danau, Bu. Iya, Danau buatan. Iya, naik perahu enak. Naik perahu enak, tapi hati-hati, tidak bisa berenang. Banyak yang tenggelam di situ. Oke, jawabannya benar. Lapangan pekerjaan yang tercipta di sana keragamannya adalah seperti ini. Lanjut, nomor 2. Di era globalisasi, Candi Borobudur, Raja Ampat, dan Taman Nasional Komodo lebih efektif jika dipromosikan secara online.
Iya, mengapa? Karena kalau lewat online, seluruh orang di dunia bisa melihat. Betul. Jadi kalau dipromosikan secara online itu biasanya peminatnya bukan terbatas orang di sekitarnya. Seluruh dunia akan datang. Betul ya. Lanjut nomor 3. Pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan rural atau EDPE adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial. Mengapa? Sosial. Mengapa dipilih sosial? Karena Ada kata? Kemiskinan Itu kan tidak hubungannya menghasilkan dengan- apa-apa, Bu. Dengan Iya. manusia. Pinter. Iya, kita karena ini menolong ada tidak hubungannya dengan mendapat kemiskinan. imbalan. Kemiskinan kita tidak menghasilkan Iya. uang, Bu. Betul, tidak ada keuntungan pribadi ya. Bagus. Jadi jawabannya adalah sosial. Yang keempat. Agreement on Disaster Management and Emergency Response atau ADMER AHA Center, ASEAN Coordinating Center of Humanitarian berpusat di Jakarta, adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial. Sosial. Coba jelaskan mengapa sosial? Karena disaster berkaitan itu kan dengan bencana. kemanusiaan. Iya. Dan kalau kita menanggulangi Dan tidak human- mendapatkan imbalan Disaster kan apapun. bencana, tidak mendapatkan dana sama sekali. Iya, jadi kalau ini hubungannya dengan bencana, kita tidak mendapatkan imbalan. Kalau sampai berani ambil korupsi dari uang yang Wah, harus, dipenjarakan aja, Bu. contohnya siapa? Contohnya siapa? Iya, Sosial. sekarang yang sekarang sedang istilahnya diperiksa oleh KPK. Nah, itu adalah Menteri Sosial kita. Karena apa? Ternyata setelah dilihat harusnya dia sebagai Menteri Sosial itu membagikan bantuan untuk korban pandemi, tapi Nggak ternyata dibagi-bagi. iya, tidak semuanya dibagi, dipotong 10.000 ya setiap bantuannya. Waduh, nah sekarang dia harus mempertanggungjawabkan. Iya, sosial itu ya benar-benar harus kerjanya tanpa Sosial. bayar. Disamaratakan. Iya, tidak boleh untuk tidak mengambil boleh. keuntungan. Iya, biar Tuhan nanti yang akan memberi berkat untuk kita ya, tapi kita nggak boleh mengambil berkatnya orang ini. Dosa, selain dosa ternyata hukumannya seperti yang sekarang terjadi. Kasihan Menteri Sosial kita ya, tiba-tiba sekarang harus masuk tahanan, sekarang sedang diperiksa karena tadi uang barang-barang bantuan harganya ini dipotong, kemudian dicurigai untuk dipakai sendiri, tapi masih tersangka ya, belum terbukti. Nah, masih dalam pemeriksaan. Oke, terakhir. Perjanjian ekstradisi, Jakarta Informal Meeting, Zofan, kawasan bebas nuklir adalah kerjasama ASEAN di bidang politik. Iya, betul, di bidang politik. Oke, sudah satu lagi terakhir. Habiskan? IRI, International Rice Research Institute di Los Banos, Vietnam, mendirikan pabrik pupuk super fosfat dan urea. ASEAN adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang pangan. Iya. Coba jelaskan mengapa pangan. Karena nasi RI itu menghasilkan nasi yang Ya, terbesar nasi. di ASEAN. Buat pangan, Bu. Iya, ini penghasil padi, penelitian padi itu hubungannya dengan pangan. Bagus. Oke. Ya, sekarang kalau yang latihan PAS soalnya mirip ya. Mau dibuka sekarang atau besok? Sekarang aja, Bu. Oh, sekarang. Sekarang, Bu, sekalian, Bu. Boleh. Tidak. Ya. Sekalian. Lama Ya. Zoom-nya pagi. Ya, baik. Besok nggak lama Zoom-nya. Oke, silakan buka mikrofon. Sebut nama. Saya, Bu. Silakan. Ya, Mario. Globalisasi adalah proses penduniaan penyebaran sesuatu ke seluruh dunia.
Betul. Nomor 2. Yang kedua, penyebab terjadinya globalisasi adalah A. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia. Bagus. Nomor 3. Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi adalah D. Polusi akibat industri pabrik. Bagus. Nomor 4. Dampak positif globalisasi antara lain C. Budaya berpakaian kurang sopan. Masa kita menerima budaya kurang sopan? Yang pakaiannya... Oh iya, dampak positif ya, dampak positif. Ya, Lupa. Iya, oke. B. Produk asli Indonesia dapat dikenal dunia dengan lebih mudah. Iya, oke, betul. Terakhir, nomor 5. Sikap kita mengatasi dampak negatif globalisasi adalah bersikap kritis. Betul. Berikutnya, silakan dibuka mikrofon. Yang belum, ayo. Saya, Bu. Silakan sebut nama. Marcel. Oh, Marcel. Silakan, Marcel. ASEAN Labor Ministers Meeting atau ALMM 2 tahun sekali adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial. Betul. Mengapa sosial? Karena tidak dapat upah, bukan buat buruh. Buruh nggak ada upah ya, betul. Nomor 2. Perjanjian ekstradisi Jakarta Informal Meeting atau ZOPFAN, kawasan bebas nuklir, adalah kerjasama ASEAN di bidang politik, Bu. Oke, betul, politik. Nomor 3, ya. Contoh kerjasama ASEAN di bidang industri dan perdagangan adalah biaya ekspor dan impor antar negara ASEAN murah. Mengapa? Karena ya kata kuncinya kan industri dan perdagangan. Industri dan perdagangan masuk, Bu, kayak ekspor. Betul, ya. Industri dan perdagangan. Kalau yang visa kunjungan ini di bidang pariwisata, ya. Yang nomor 4. Sesama negara ASEAN bekerja sama meningkatkan kurikulum agar pelajar siap menghadapi tantangan zaman. Membangun kota cerdas ASEAN, ASCN, adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang ilmu. Sebentar, Bu. Kurikulum ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa yang tahu kurikulum? Kurikulum adalah? Kurikulum 2013. Ya, kurikulum itu arah ya. Arah tujuan belajar itu adalah kurikulum ya. Jadi kalau kamu mau masuk ke sekolah, lihat dulu kurikulumnya apa di situ. Oh, saya pengennya pinter berbahasa Inggris. Nah, kamu ambil itu. Oh, saya pinter pengennya dua-duanya ya, 13 ya. Berbahasa Inggris. Berarti ambil kelas itu. Jadi kurikulum itu adalah arah tujuan pendidikan. Bagus. Nomor 5. Nomor 5, faktor pendorong terjadinya kerjasama ASEAN adalah perbedaan sumber daya alam. Betul, bagus. Ayo silahkan buka mikrofonnya berikutnya. Yang belum? Ayo, yang belum? Yang belum? Coba minta tolong di... Belum Mersia ini, Bu. Mersia. Oke. Mersia, silahkan dibuka mikrofonnya, Mersia. Halo? Mersia? Itu kalau dia mau, Bu. Ya, sebentar. Mersia, mari dibuka mikrofonnya. Halo? Tidak terdengar. Siapa lagi yang ada di situ?
Oh, Mersia siap? Halo? Atau siapa yang akan menggantikan? Silakan. Ayo, yang belum? Minta tolong disebutkan siapa lagi yang ada di situ? Ode. Ode, oke, silakan Ode. Ode dibuka mikrofonnya, dibaca, perhatikan tabel berikut. Ode ini Ode nih. Mia juga ada, Bu. Sebentar, Ode bisa dibuka Ode dulu nih, mikrofonnya? Ode. Ya, Ode, tolong Bentar, dibuka nih lagi aku kameranya. peringatin, Bu. mikrofon. Lagi aku peringatin suhu anu. Diingatkan. Oke, Ode, tolong dibuka mikrofonnya. Mia udah di Hah, Mia? Ode sudah dibuka belum? Belum. Belum. Ode belum, Bu. Ode Oh, dia bukan. belum. Mia. Halo Mia, siap membaca? Ya, Bu. Ya, baik, terima kasih. Silahkan, nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Peran Indonesia memberantas narkoba ditunjukkan tabel nomor. Nomor 1 dibaca. Menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Termasuk memberantas narkoba tidak nomor 1? Tidak. Tidak, baik. Nomor 2. Menandatangani deklarasi anti narkoba. Termasuk memberantas narkoba tidak? Iya. Iya, betul. Nomor 3. Mengirimkan penjahat narkoba ASEAN ke negara asalnya. Oke. Apakah termasuk memberantas? Biasanya kalau penjahat narkoba tidak dikembalikan ke negaranya. Langsung contohnya misalnya Indonesia menangkap penjahat narkoba dari Thailand. Nah, ternyata oleh Indonesia ya langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman tembak mati, ya tidak dikembalikan ke negaranya, ya kan? Jadi tidak dikembalikan ke negaranya. Nomor 4. Mengirimkan pasukan perang ke negara penghasil narkoba. Apakah termasuk memberantas narkoba? Tidak. Tidak, kita ngajak berantem dengan negara lain. Terus nomor 6. Aktif dalam pertemuan anti narkoba di ASEAN. Termasuk memberantas narkoba? Tidak. Kita ikut hadir aktif ya. Kita ikut aktif pertemuan anti narkoba di ASEAN. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang mana, Mia? Nomor 2. 2, 5, dan 6. Betul. Yang kedua. Peran Indonesia di bidang politik dunia antara lain politik Indonesia bebas dan aktif. Bebas itu tidak memihak blok manapun, negara manapun. Aktif itu aktif mengadakan, menciptakan perdamaian dunia. Berarti yang paling pas adalah yang A. Iya, betul. Lanjut yang ketiga. Semakin ramainya transaksi Lazada dan Blibli, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain adalah bukti masyarakat titik-titik di bidang ekonomi. A. Iya, apakah Mia suka belanja online? Hanya kebutuhan saja, Bu. Oh, hanya kebetulan saja, tidak selalu ya. Bagus, berarti tidak konsumtif ya. Yang keempat. Peran Indonesia di era globalisasi dalam kerjasama di bidang sosial budaya di ASEAN adalah tuan rumah SEA Games, B. Iya, tuan rumah SEA Games, betul. Terus berikutnya, nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Keragaman ekonomi yang terjadi pada lingkungan berikut adalah D. Iya, betul. Silahkan berikutnya, tolong dilihat siapa yang bisa diajak yang belum mendapat giliran. Terima kasih, Mia sudah membaca soalnya dan menjawab.
Ya, silakan tolong dibuka siapa yang ini? Yang hadir di situ? Yang belum mendapat giliran siapa saja? Minta tolong disebutkan, Nak, karena dari sini nggak kelihatan. Gaby, Ada Gaby. Ben, Eva, Oke, Kalen, Gaby. Clara Oh, Olivia, nah, terima kasih. Tadi yang Sheila. pertama disebut Gaby. Oke, Gaby, silakan dibuka mikrofonnya. Ya. Oke, silakan mulai. Di era globalisasi, Candi Borobudur, Raja Ampat, dan Taman Nasional Komodo lebih efektif jika dipromosikan secara online. Oke, betul. Lanjut. Pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan rural RDPE adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang budaya. Kata kuncinya adalah? Kemiskinan. Nah, kalau miskin apa? Cebu sosial. Iya, betul. Bagus. Lanjut. Agreement on Disaster Management and Emergency Response AADMER AHA Center ASEAN Coordinating Center of Humanitarian berpusat di Jakarta adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang. Kata kuncinya adalah ini kemanusiaan. Humanitarian itu kemanusiaan. Kemudian disaster itu apa artinya bahasa Indonesianya? Iya, ini bencana. Bencana, oke, bencana alam. Kalau hubungannya dengan bencana alam dan kemanusiaan berarti di bidang? B, sosial, Bu. Oke, betul. Yang keempat. Perjanjian ekstradisi Jakarta Informal Meeting ZOPFAN kawasan bebas nuklir adalah kerjasama ASEAN di bidang D, Bu, politik. Bagus. Terakhir nomor 5. IRRI International Rice Research Institute di Los Banos, Filipina mendirikan pabrik pupuk super fosfat dan urea. ASEAN adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang C, Bu, pangan. Oke, mengapa Gaby pilih pangan? Karena ada kata-kata rice, beras. Iya, ada kata kuncinya rice, betul. Sudah 5 belum ya Gaby ya, Bu Bina lupa menghitung. Belum ya, satu lagi, yuk. MEA, Masyarakat Ekonomi Asia, memotivasi para tenaga kerja untuk jadi masyarakat ekonomi ASEAN itu semua orang ASEAN ya yang ingin makmur ekonominya supaya ASEAN itu makmur, maka kita bersatu. Kita bersatu. Karena apa di Eropa sana juga ada masyarakat ekonomi Eropa. MEE ya, kalau kita MEA, kalau mereka MEE. Nah, kita nggak mau ketinggalan. Ternyata ketika di Eropa sana MEE itu bersatu, masyarakat ekonomi Eropa bersatu, Eropa tuh langsung melejit. Perdagangannya hebat di dunia. Makmur penduduk-penduduknya anggota MEE itu. Maka ASEAN juga tidak mau ketinggalan. Kita sudah mulai membentuk masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi kita bersatu dalam bidang ekonomi. Nah, tujuannya adalah supaya tenaga kerja Indonesia supaya apa? Mampu untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.
Iya, kita tidak boleh terbuai dengan keadaan kita merasa diri kita paling hebat, paling pinter. Tapi kalau ada kerjasama masyarakat ekonomi, tenaga kerja kita menjadi berkualitas. Sehingga dengan negara lain kita bisa bersaing, nggak kalah ya kalau diuji kualitasnya. Ya, jadi kita tidak boleh kata seperti kata dalam tempurung ya, merasa dirinya hebat karena tertutup oleh tempurung. Tapi dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN, kita mampu bersaing dengan tenaga kerja dimanapun kita, ya siap untuk bersaing. Seperti kalian ini nanti siap bersaing dengan negara lain. Oke, terima kasih Gaby. Tolong dicarikan yang lain lagi. Siapa yang belum tadi? Oh, Jordan ya, silakan Jordan. TMku Ibrahim dari Malaysia mengirimkan dagangannya itu produk kimia ke Indonesia. Pak Ibrahim disebut pengimpor. Coba kalau menjual barang ke luar negeri disebut ekspor. Jadi keluar itu X. Kalau masuk itu disebut im. Ya, jadi kalau dari dalam negeri ke luar negeri disebut ekspor. Kalau dari luar negeri ke dalam negeri disebut import. Jadi kalau Jordan menjual barang ke Inggris, maka Jordan disebut pengekspor. Ya. Tapi kalau misalnya Jordan beli barang dari luar negeri ke Indonesia, Jordan disebut pengimpor. Ya. Nah, sekarang Jordan, kalau kamu lihat Tengku Ibrahim, dia orang Malaysia. Bayangkan kamu jadi Tengku Ibrahim, orang Malaysia, menjual barang ke Indonesia. Berarti keluar atau masuk? Keluar. Keluar. Berarti namanya? Pengekspor. Iya, dia adalah pengekspor. Siapa masih bingung? Ya, kalau distributor artinya dia yang mengirimkan. Iya, mengirimkan barang. Kalau konsumen artinya? Yang memakai. Pinter. Nomor 2. Contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah perdagangan bebas. Apa artinya perdagangan bebas? Semua barang bebas dijual di negara manapun. Itu namanya perdagangan bebas. Zaman dulu nggak ada. Kalau zaman dulu, setiap negara melindungi barangnya sendiri-sendiri. Biar tidak tidak kalah bersaing, barang negara lain nggak boleh masuk ke negara tersebut. Indonesia dulu juga begitu. Supaya ini tidak ada bersaing, maka perdagangan dari luar, wah dibuat pajaknya tinggi, dibuat susah, peraturannya susah masuk. Tapi zaman sekarang nggak bisa, kita harus pasar bebas. Kalau kita tertutup, tidak mau orang lain masuk ke negara kita, ya nanti kita nggak boleh berdagang di negara mereka. Harus timbal balik kan? Maka zamannya globalisasi terjadi pasar bebas. Siapa masih bingung pengertian pasar bebas? Jadi kita bebas menjual barang ke negara manapun. Dan negara asing boleh menjual barang dagangannya ke negara kita. Itu namanya pasar bebas. Ya, sekarang kita menjumpai pasar bebas. Kamu mencari apapun di Indonesia ada. Karena mereka ya boleh menjual barangnya ke Indonesia. Kalau kamu sedang ke luar negeri, kamu juga akan melihat betapa di luar negeri sana juga terjadi pasar bebas. Jadi kalau misalnya kamu di Indonesia suka makan tempe tahu, nah, jangan takut, di luar sana juga ada tempe tahu, walaupun mencarinya agak susah ya, karena pasar bebas. Bebas untuk dijual di luar negeri dan dijual ke negara kita. Siapa bingung? Ya, jadi syarat pasar bebas, kalau kita membolehkan negara lain menjual barangnya ke negara kita, maka kita nanti imbalannya juga bebas menjual barang kita ke negara tersebut. Tapi begitu kita pasarnya tertutup, ya sudah, negara lain juga tidak bakal menjual barangnya ke Indonesia. Ya, karena ada timbal baliknya. Oke, siapa akan bertanya? Oke, lanjut nomor 4. Dampak positif teknologi di bidang budaya adalah mempermudah mempelajari budaya luhur dari negara lain.
Iya, betul. Karena yang ditanya adalah positif, maka kita jadi mudah mempelajari budaya yang baik, budaya luhur dari negara lain. Bisa diberi contoh, Jordan? Mempelajari budaya luhur negara lain. Contohnya? Contohnya? Misalnya budaya berolahraga. Di Jepang, olahraga asli Jepang apa yang di Indonesia sudah populer? Apa olahraga Jepang? Mungkin kamu juga biasa. Apa itu? Olahraga Jepang adalah? Karate. Iya, betul, karate. Berarti kamu mempelajari budaya dari negara lain kan? Untuk bela diri, bagus itu dipelajari. Kemudian budaya minum teh. Kalau di sini minum teh ya minum aja begitu ya. Tapi di sana ada budaya luhur yang bisa dipelajari ya. Ternyata menghargai sekali minuman tersebut sehingga ada tata caranya. Ya, budaya luhur. Contohnya apa lagi? Apa tadi? Judo. Judo, betul. Dari negara lain? Dari Taekwondo. negara mana? Dari negara? Jepang. Oke. Kalau taekwondo dari mana? Korea. Iya, betul. Korea. Dari Korea. Jadi banyak budaya luhur yang bisa kita pelajari, termasuk budaya Indonesia dipelajari negara lain. Kalau kamu lihat di sekolah-sekolah Indonesia, contohnya sekolah musik gamelan. Wah, ternyata peminatnya adalah orang-orang dari luar negeri. Kalau kamu ke luar negeri, ternyata mereka punya kelompok gamelan dan mereka canggih sekali, lancar memainkannya, bisa menyanyikan dengan iya, mantap banget, bisa jadi dalang dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaan, kamu yang orang Indonesia bisa tidak memainkan? Bagaimana? Iya, bagaimana kalau budaya kita diambil negara lain gara-gara iya kita tidak mempelajarinya ya. Keren dong, Bu. Iya. Oke, bagus. Terus berikutnya? Pengiriman duta besar dan konsulat, perjanjian ekstradisi, dan perjanjian kawasan bebas nuklir adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang politik. Iya. Jadi ketika kita bekerja sama dengan negara lain, tandanya bahwa ada kedutaan negara tersebut di Indonesia. Kalau kamu jalan di Jakarta, ada kedutaan besar Mesir. Berarti Mesir dengan Indonesia punya... Kedutaan itu apa, Bu? Kedutaan itu adalah kantor negara tersebut di negara lain. Contohnya misalnya, saya katakan tadi Mesir. Mesir bekerja sama dengan Indonesia, maka kantor pemerintahan Mesir di Indonesia ada di Jakarta. Kamu datang ke kedutaan yang ada di Jakarta. Ya, pimpinannya adalah duta besar. Dia adalah wakil dari negara tersebut. Nah, contohnya lagi, ternyata di Indonesia punya kedutaan Israel tidak? Nggak ada. Kita tidak kerjasama dengan Israel. Maka, ya kita tidak akan menemui kedutaan Israel di Indonesia. Oke. Nah, enaknya kalau kita kerjasama menjadi lebih mudah kan? Kita berkunjung ke negaranya mudah. Mereka berkunjung ke negara kita juga mudah. Kerjasamanya juga lebih mudah. Nah, pernah melihat kantor kedutaan di Jakarta? Pernah melihat? Kalau kamu jalan di sepanjang jalan iya Medan Merdeka, terus kemudian di jalan-jalan protokol lainnya ya, Muhammad Husni Tamrin itu di sana ada kedutaan. Kedutaan itu kantor negara tersebut. Iya, jadi kalau kamu mau mengurus visa, datangnya ke sini. Ada negara lain yang misalnya ada masalah ya. Nah, nanti yang membantu adalah kedutaan tersebut. Kalau itu tandanya bahwa kita punya hubungan kerjasama. Tapi kalau tidak ada kedutaan di Indonesia, nah berarti kita tidak bekerja sama dengan negara tersebut. Nah, kalau konsulat ini adalah ya dia konsulat tidak ada, kalau ini kedutaan biasanya ada di ibu kota, sedangkan konsulat ini biasanya ada di kota-kota besar lainnya. Ya, konsul ya berkonsultasi di sana. Oke, ada pertanyaan mengenai kedutaan dengan konsulat? Ini contoh bahwa kita kerjasama di bidang politik. Ya, kita dengan Israel tidak kerjasama ya. Kita nggak cocok idenya dengan Israel. Maka tidak ada kedutaannya. Oke. Kalau mau ke Israel, kita mesti mencari negara yang berbatasan dengan Israel tetapi tidak bermusuhan.
Nah, contohnya Israel itu bersahabat dengan negara Jordania. Maka kalau kita mau ke Israel, berziarah di sana, nah kita mengurusnya di kedutaan Jordania. Atau misalnya kita negara Mesir, nah seperti itu ya. Nanti dari Mesir baru kita masuk ke negara tersebut. Oke. Terus berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Peran Indonesia di ASEAN, bidang ekonomi ASEAN ditunjukkan pernyataan nomor nomor satu dibaca. Sebagai pendiri organisasi AFTA dalam kurung ASEAN Free Trade Area. Iya, jadi perdagangan bebas ASEAN. Apakah iya? Iya. Iya, betul. Nomor 2. Melakukan perdagangan bilateral dengan anggota ASEAN. Bilateral artinya kerjasama dua negara. Contohnya Indonesia dengan Malaysia. Itu kita bersahabat kan? Maka kita ada hubungan bilateral. Tapi kalau misalnya Indonesia bersahabat dengan negara-negara di Eropa, nah itu namanya multilateral karena lebih dari 2. Jadi kalau hanya 2 negara disebut bilateral. Nah sekarang melakukan perdagangan bilateral dengan negara anggota ASEAN. Jawabannya apakah kerjasama ekonomi? Iya. Iya betul. Nomor 3. Sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor di ASEAN. Apakah itu contoh peran Indonesia di bidang ekonomi, melakukan ekspor impor? Iya. Ya, betul. Nomor 4. Tuan rumah penyelenggara pertemuan tingkat Menteri Ekonomi. Jawabannya? Iya. Iya, betul. Berarti yang betul Kedua, adalah? 3 dan 4. Betul, bagus. Lanjut. Terakhir, nomor 5. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan ditunjukkan pernyataan The Southeast Asian Minister of Education Organization. Oke, mengapa Jordan memilih yang D? Kata kuncinya apa? Karena ini adalah pendidikan. Di sini ketemu dengan education. Iya, oke, baik. Terima kasih Jordan. Coba yang belum silahkan dibuka mikrofonnya. Yang belum dibuka mikrofonnya, boleh minta tolong ditunjukkan teman yang sudah. Siapa yang belum? Vena. Oke. Mercia, halo Mercia, bisa dibuka? Ruben, oke, silahkan Ruben. Halo, Ruben. Ruben, tes. Nggak ada juga deh. Kenzo. Kenzo, oke. Kenzo. Ya, silahkan Kenzo. Tomat, buka. Ya ampun. Tidak. Vienna, coba Vienna. Halo? Iya, Bu. Oh, Vienna bisa. Baik, terima kasih. Silahkan dibuka mikrofonnya. Dibaca yang nomor 1 ini. 30 universitas di ASEAN bekerja sama University Network saling memberi siswa pelajar ASEAN bantuan penelitian adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Betul, karena kata kuncinya adalah beasiswa. Iya. Terus berikutnya nomor 2. Masalah keamanan yang diperangi negara-negara anggota ASEAN adalah ASEAN paling tidak suka apa? teroris. Benar, kita paling tidak suka teroris ya. Teroris ini orang yang suka menakut-nakuti orang lain dengan mengancam-ancam ya, dengan membuat kekerasan, sangat dipengaruhi oleh ASEAN. Ketahuan dia teroris biasanya nggak dapat itu masuk ke negara tersebut, langsung dicekal di Indonesia, langsung tangkap ya. Oke, baik. Nomor 3. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat menjadi semakin luntur karena globalisasi ditandai dengan gejala. Nilai-nilai sosial, zaman sekarang sosial itu semakin luntur. Karena? Sifat
individualistis, mementingkan diri sendiri. Terkikis. Terkikis itu artinya hilang. Apakah individualistis ini terkikis? Munculnya sikap egois. Benar. Zaman sekarang, di zaman globalisasi, sosial, membantu orang lain tanpa upah itu menjadi semakin luntur. Ditandai dengan gejala betul munculnya sikap egois mementingkan diri sendiri. Ngapain dengan orang lain? Tanya aja Mbah Google, ya searching bisa, ya kan? Ngapain belajar sama orang lain, begitu kan? Pokoknya mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah dampak negatif dari globalisasi. Oke, nomor 4. Kita menghadapi dampak globalisasi ada meningkatkan iman dan pengetahuan. Betul. Iman kita harus kuat, pengetahuan juga harus hebat supaya kita tidak tertinggal. Nggak boleh gaptek ya. Oke, terus kemudian juga iman kita juga harus kuat, tidak asal ikut-ikutan. Bagus. Ada yang kan bertanya? Ya, yang kelima. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah memicu kreativitas dan inovasi para pengusaha. Iya, benar. Jadi gara-gara globalisasi di bidang ekonomi, ternyata pengusaha kita jadi kreatif dan inovatif, tidak menjual itu-itu saja, tapi mulai dia kreatif, diubah unik ya, beda dengan yang lain ya. Maka ada kreativitas dan inovasi. Betul. Terima kasih. Berikutnya, tolong dicarikan yang belum. Siapa tadi? Nalen belum? Oh, Nalen. Silahkan, Nalen. Tes Nalen. Oh, udah. Sudah, oke. Silahkan, Nalen. Dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya adalah gagal memahami modernisasi di zaman globalisasi sehingga berperilaku menyimpang. Iya, karena di sini negatif, maka cari yang negatif. Gagal memahami modernisasi. Jadi ada orang yang menganggap modernisasi itu dengan berperilaku menyimpang, ya kan? Biar dianggap dia hebat, modern, dia berperilaku menyimpang, ya. Wah, dia minum minuman keras, dia narkoba, nah kemudian juga berpakaian yang aneh-aneh, menikah dengan sesama jenis, itu kan aneh kan? Itu namanya berperilaku menyimpang karena gagal memahami modernisasi. Dia nggak ngerti modernisasi yang benar itu yang seperti apa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Nomor berikutnya. Silakan, Nalen. Cara bermartabat menyelesaikan konflik atau perselisihan di zaman globalisasi adalah berunding secara damai. Iya, betul. Kalau bertempur, membumi hanguskan musuh, itu disebut dengan teroris. Ya. Nah, yang paling betul adalah berunding secara damai. Lanjut, nomor 3. Agar bangsa Indonesia bermartabat tetap memiliki jati diri menghadapi arus globalisasi, tindakan yang tepat adalah ya. Tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila. Iya, supaya kita tetap bermartabat, kita tidak boleh lepas dari Pancasila. Kalau kita sudah mulai lepas dari Pancasila, hancur. Coba lihat sekarang, sudah banyak kan beberapa tokoh-tokoh yang ingin mengubah Pancasila. Maka negaranya kacau, isinya ancam-mengancam, ngata-ngatain yang jelek, ya kan, kata-katanya kotor. Nah, karena dia tidak sesuai dengan Pancasila. Oke, keempat. Penggunaan komputer dan robot adalah bukti
globalisasi di bidang teknologi. Pinter. Ya. Terakhir nomor 5. Pendiri ASEAN dari Indonesia ditunjukkan gambar. Pendiri ASEAN dari Indonesia adalah Bapak Adam Malik. Beliau seorang wartawan. Dia itu belajar sendiri, otodidak ya, sampai dia pinter diplomasi, dia jadi wartawan itu karena dia belajar sendiri. Mana yang wajah Indonesia? B. Yang wajah Indonesia yang ini. Ini adalah Bapak Adam Malik ya. Dia pernah menjadi pembicara Indonesia di PBB. Ya, hebat. Oke. Terima kasih. Kalau B itu dari mana, Bu? Ya, kalau B adalah? Kalau B dari mana? Kalau B dari? Dari... Oke. Baik, sekarang coba kita buka sebentar. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Oke. Ya, oke. Mari kita lihat di sini supaya jelas. Nah. Oke. Nah. Mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah siapa? Adam Malik. Iya. Dia kelahiran dari Sumatera ya, Sumatera Barat. Nah, kalau yang ini adalah dari Malaysia. Dia bernama Tun Abdul Razak. Iya. Nah, kalau ini orang Singapura. Yaitu S. Raja Ratnam. Nah, kalau ini adalah orang dari Thailand. Namanya adalah Thanat Koman. Nah, yang ini adalah orang Filipina. Namanya adalah Narciso Ramos. Sekali lagi, ini siapa namanya? Adam Malik. Dari negara Indonesia. Kalau ini dari negara Malaysia, Tun Abdul Razak. Kalau ini dari Singapura, S. Raja Ratnam. Betul. Kalau ini dari Thailand, yaitu Thanat Koman. Kalau yang ini? Filipina. Ya, Filipina, yaitu ya, Narciso Ramos. Betul. Ya, sebentar. Oh, ini latihan PAS-IPS. Oke. Sekarang Nalen sudah berapa ya? Lupa Ibu Bina. Sudah 5, Bu. Oh, sudah 5. Terima kasih. Sekarang ganti siapa? Michelle belum. Oh, Michelle. Halo, Michelle. Silahkan dibuka mikrofonnya. Sudah dibuka belum? Tes, Michelle. Halo, tes. Michelle? Bentar, Bu, ini lagi saya. Oh iya. Oke, terima kasih. Sudah bisa dihubungi? Belum, Bu. Belum. Coba selain Michelle, ditarik lagi yang kira-kira. Davina juga belum ya, Bu? Siapa? Davina. Oh, Davina ada. Ini belum nyambung ini kayaknya. Oh, belum nyambung ya. Oke. Davina, halo, bisa dibuka mikrofonnya? Ada, Bu. Belum sambung audionya, Bu. Oh, belum sambung audionya. Oke. Ben belum, Bu. Siapa? Ben. Benedict. Silahkan Benedict, halo, dibuka mikrofonnya. Benedict. Tidak ada sambungan. Clara, silahkan dibuka mikrofonnya. Clara Olivia. Clara Olivia. Olivia. Bisa dibuka mikrofonnya? Bisa. Oke, silahkan Clara. Terima kasih. Zaman sekarang berkunjung ke berbagai tempat rekreasi lebih mudah di daerah sana gunung berapi. Para petugas menggunakan mobil khusus anti panas dari tersedia mobil yang bisa di darat, air, udara. Peristiwa tersebut adalah bukti globalisasi di bidang B, transportasi. Betul. Jadi sekarang mobil itu sifatnya dia bisa jalan di air, udara, di darat ya. Itu bukti globalisasi di bidang transportasi. Lanjut nomor 2, Clara. Negara-negara ASEAN bekerja sama memberantas narkoba karena
B. Mencegah hancurnya generasi ASEAN akibat kecanduan narkoba. Betul. Nih kalau tidak diberantas, hancur deh bangsa ASEAN. Bagus. Nomor 3. AHA, ASEAN Coordinating Center of Humanitarian yang berpusat di Jakarta selalu bersiaga melakukan kegiatan membantu korban bencana di ASEAN. Iya, kata kuncinya adalah kemanusiaan ya. Jadi dia kalau ada bencana ASEAN ya, misalnya ada Gunung Semeru meletus, tapi sementara ini tidak perlu dibantu, maka tidak ada bantuan dari AHA ya, tapi pandemi ya, begitu AHA siap untuk membantu ya. Oke, betul. Nomor 4, Clara. Dangdut Akademi ASEAN yang diselenggarakan oleh stasiun televisi Indosiar adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan. Pinter. Sekarang nomor 5. Peran sebagai pelajar yang ikut serta meningkatkan kerjasama ASEAN dengan cara B. Bekerja sama dengan pelajar ASEAN melakukan kegiatan positif. Betul, dengan cara bekerja sama melakukan positif. Terima kasih, sudah 5. Minta tolong dicarikan yang lain lagi yang belum. Siapa? Ella mungkin. Ella. Ya, Oh ya, bisa. Ella. Silahkan Ella buka mikrofonnya. Ella on mic. Ella, silahkan di on. Sama-sama. Ini Davina Kenzo udah bisa. Davina. Oke, Oh, sebentar. Davina bisa. Davina udah nih. Davina sudah bisa. Oke, Davina dulu. Ya, oke, Davina dulu. Silahkan. Dia mutus disconnect audionya lagi. Oh, disconnect. Oke. Ella, bagaimana Ella? Ella nih. Nah. Maria Teresia juga bisa mungkin. Oh, Dinda, kalau silahkan Ella Dinda. Bisa, Oke, ya. Dinda. Kalau Dinda. Ella nggak bisa mungkin. Ella bisa tidak itu? Dibuka nggak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, Dinda Maria. silahkan. Oke, Dinda. Teresia. Ya, Maria Teresia. Dinda silahkan. Bisa juga. Iya, Bu. Oke, silahkan. Bisa. Nomor 1. Pernyataan tentang kegiatan ekonomi berikut benar kecuali yang ditunjukkan oleh pernyataan. Coba dibaca nomor 1. Memproduksi barang disebut produksi. Salah atau betul? Menyalurkan. Sebentar. Nomor 1, apakah ini benar? Memproduksi disebut produksi. Jawabannya? Benar. Iya, jadi kegiatan ekonomi kan ada produksi. Kemudian yang kedua, dibaca. Menyalurkan barang hasil produksi disebut distribusi. Salah atau benar? Salah atau benar? Menyalurkan barang disebut distribusi. Ini kegiatan ekonomi kan? Jawabannya adalah, iya benar. Nomor 3. Menjual barang disebut inflasi. Jawabannya? Enggak, Bu. Bukan. Inflasi itu artinya inflasi turunnya itu nilai uang. Jadi contohnya misalnya ketika Indonesia terjadi inflasi, jadi nilai uang kita itu turun ya, nilai uangnya turun ya. Kalau dulu itu misalnya kita Rp1.000 itu masih bisa jajan di kantin, kalau sekarang Rp1.000 bisa nggak jajan di kantin? Enggak. Nggak ada kan? Iya. Nah, itu inflasi. Jadi nanti ketika barang-barang itu menjadi mahal, nah itu disebut inflasi. Ini menjual barang bukan inflasi ya, tapi ini karena keadaan suatu negara. Ya, biasanya nilai ekspornya lebih kecil dari importnya, tidak punya devisa. Nah, nanti akan inflasi. Terlalu banyak uang yang beredar. Jadi bank itu kan bisa mencetak uang kan, tapi kalau dia sembarangan mencetak uang, wah ini uang Indonesia kurang nih, cetak aja terus, nggak bisa. Nanti akibatnya inflasi, nilainya turun ya. Nah, contohnya beberapa negara itu yang mengalami seperti itu. Harga koran itu bisa nilainya jutaan karena apa? Inflasi, dia mencetak uang kebanyakan, akhirnya seperti itu, mata uangnya turun. Nah, kemudian yang D, salah atau betul? Memakai barang disebut konsumsi. Iya, betul. Berarti yang paling salah kecuali yang salah itu C. Betul. Menjual barang disebut inflasi. Betul. Lanjut nomor 3.
Yang menghambat kerjasama ekonomi ASEAN adalah yang menghambat kerjasama ekonomi ASEAN. B kayaknya. B. Iya, jadi sumber alam Sumber daya alam terbatas. Bagus. Nomor 4. Kantor Sekretariat ASEAN di Indonesia terletak di D. Jalan Sisingamangaraja, Jakarta. Dinda pernah lewat jalan ini? Gak deh, Bu. Nggak tahu. Dinda pernah naik MRT? Pernah. Nah, di situ ada stasiun Sisingamangaraja ASEAN. Gedung ASEAN. Nah, itu adalah letak kantor sekretariat ASEAN. Letaknya di dekat Blok M ya. Letaknya di dekat Blok M Jalan Sisingamangaraja itu kantor sekretariat ASEAN. Coba siapa yang pernah lewat sana atau masuk? Ada yang pernah? Lewat aja, Bu. Bu. Lewat saja. Ya, dulu SD Caritas pernah konser di sana ya, paduan suaranya. Oke, sekarang berikutnya nomor 4. KTT Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN adalah pertemuan yang dihadiri oleh siapa? Kalau tingkat tinggi berarti pemimpin tertinggi yang hadir. Siapa pemimpin tertinggi? Perdana Menteri, Presiden, dan Sultan atau Raja. Iya, yang hadir itu kalau tingkat tinggi. Oke, terima kasih. Minta tolong dicarikan berikutnya. Yang belum? Mungkin Ruben. Oh, Ruben. Ruben, silahkan dibuka mikrofonnya. Terima kasih. Kenzo, Ruben. Halo, Ruben. Michelle, Oh, Kenzo ada. Kenzo? Ya, Kenzo silahkan dibuka. Kenzo, halo. Halo, Kenzo, silahkan dibuka. Banyak yang hadir ternyata. Tidak bisa, Bu. Iya. Oke, siapa lagi minta tolong disebutkan? Oke, kalau begitu silahkan sekarang yang sudah boleh mengambil kesempatan lagi sekali. Silahkan buka mikrofonnya. Saya, Bu. Ya, silahkan sebut nama. Saya, Bu. Ya, sebut nama. Ya, Raka, silahkan. Filipina dilanda bencana alam, badai dan gunung meletus. Di Vietnam terjadi banjir bandang dan tanah longsor. Lembaga ASEAN yang berkewajiban membantu adalah AHA, Bu, yang C. Betul, berarti masih ingat ada kata kemanusiaan ya, humanitarian. Terus berikutnya nomor 2, Raka. Peluang pelajar ASEAN yang berprestasi ingin bersekolah dengan biaya dari ASEAN dapat dilakukan dengan ikut seleksi untuk memperoleh A yang beasiswa. Oke, hebat ya kalau bisa sekolah mendapat beasiswa. Bagus. Nomor 3. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di ASEAN. Iya, betul. Tujuan utama meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan bukan asal sekolah ya, tapi sekolah yang menghasilkan pelajar yang hebat. Itu namanya pendidikan berkualitas. Nomor 4. Pasar bebas ASEAN, yaitu ASEAN Free Trade Area, adalah kerjasama meningkatkan ekonomi ASEAN dengan cara menurunkan tarif biaya ekspor impor. Betul. Oke, bagus. Nah, sekarang sudah 5:30. Siapa yang akan lanjut PLBJ atau PLBJ-nya besok atau sekarang? PLBJ-nya sekarang aja, Bu. Sekarang. Yang susah aja, yang Bu. mana? Yang susah yang mana? Yang tema 89 atau 10-11? 89. Iya, 89. 89. Oke, mari kita lihat yang 89. Ya, satu lagi silahkan Raka. Tadi baru 4. Oke, Bu.
Aliran cingkrik kuning memiliki gerakan lincah dan gesit, Bu. Oke, betul. Lincah dan gesit. Nomor 2. Jurus yang dimiliki oleh aliran cingkrik kuning berjumlah 12. Berjumlah 12. Betul. Oke. Nah, Raka minta tolong dicarikan teman yang berikutnya. Silahkan dibuka mikrofonnya. Michelle, Bu. Michelle. Silahkan, Michelle. Halo? Michelle, sudah dibuka mikrofonnya? Halo, Michelle? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, silahkan yang lainnya boleh dibuka lagi yang tadi sudah membuka. Ya, Bu. Ya, silahkan sebut nama. Michelle, Bu. Michelle, oke silahkan Michelle. Nomor 3. Oke, bagus. Main pukulan adalah seni bela diri dari daerah D. Yaitu? DKI Jakarta. Betul, bagus. Nomor 2. Ki Goning merupakan murid dari A. Iya, bagus Ki Ali. Nomor 3. Nomor 5. Main pukulan digunakan untuk B. Bagus, melindungi diri. Yang keempat. Ainin bin Uri merupakan nama asli Nama aslinya siapa? Ki Goning. Betul. Iya. Yang terakhir, nomor 7. Para penumpang MRT dan LRT naik dan turun di B. Stasiun. Betul, oke. Terus siapa lagi yang bisa melanjutkan? Terima kasih, Michelle sudah 5 soal. Ayo, yang belum? Saya, Bu. Ya, silakan. Banyak gerbong LRT adalah yang C, Bu, 2-4. Betul, oke. Nomor 9. Tiket MRT dan LRT dapat dibeli melalui loket tiket C. Bagus. Nomor 10. Tujuan dibangunnya MRT dan LRT di Jakarta adalah mengapa dibangun MRT dan LRT? Ya. Oke, betul, mempercepat jarak tempuh. Kan biasanya macet itu ya. Dengan adanya MRT dan LRT, wah sangat terbantu. Oke. Terus kemudian yang keempat, nomor 11. perlintasan atau jalur MRT berada di Pernah naik MRT? Kalau dari Lebak Bulus sampai Blok M itu ada di Layang. Ya, Layang. Layang. Dari Blok M sampai ke HI melalui bawah tanah. Layang dan bawah tanah. Iya, oke silahkan Gaby diselesaikan. Berada di nomor 11. Perlintasan atau jalur MRT berada di layang dan bawah tanah. Oke, betul. Yang kelima, nomor 12. Aturan yang berlaku saat pintu kereta terbuka adalah yang B, Bu. Utamakan penumpang turun terlebih dahulu. Betul. Oke, sudah 5. Silakan berikutnya dibuka mikrofonnya. Terima kasih. Silakan. Boleh dibuka lagi yang tadi sudah? Abner. Abner, silakan. Oke. Nomor 13 yang pertama.
Pernyataan yang bukan manfaat MRT dan LRT bagi masyarakat Jakarta yaitu menambah jumlah kendaraan bermotor. Yang bukan manfaat. Ya, oke, betul. Menambah jumlah kendaraan bermotor. Nomor 2. Pernyataan yang bukan aturan di dalam kereta MRT dan LRT adalah yang bukan. Penumpang menempati tempat duduk sesuai kode tiket. Iya, tidak ada kode tiket ya. Betul. Nomor 15 yang ketiga. Banyak gerbong LRT adalah 2-4. Oke, bagus. Nomor 16 yang keempat. Jenis alat pembayaran MRT yang hanya dapat digunakan satu kali jalan adalah single trip ticket atau STT. Oke, betul. Karena satu berarti single. Yang kelima. Kalau penumpang MRT dan LRT naik dan turun di stasiun. Oke, betul. Nomor 18. Oke. Sudah berapa ya tadi ya? Sudah 5. Sudah 5. Baik, terima kasih. Berikutnya silahkan dibuka mikrofonnya. Kita akan hentikan sebentar lagi ya. Kamu sudah belajar cukup lama, harus istirahat. Besok kita lanjutkan yang akan ditanyakan atau yang belum dibahas. Oke, silahkan sedikit lagi. Sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. Saat menggunakan MRT atau LRT, aturan dan tata tertib yang ada harus kita Patuhi. 19. Sistem angkutan cepat menggunakan rel hanya menggunakan jalur layang adalah LRT. LRT. Ada yang sudah pernah naik LRT? Ya, Bu Bina juga belum. Ya, masa pandemi nggak bisa mencoba. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah jalur MRT berada di bawah tanah dan layak. Rangkaian LRT memiliki 4 gerbong. Iya, betul. Iya, baik. Anak-anak, Bu Bina belum bisa kirim yang hasil ini karena kemarin ternyata keliru ya. Yang dikirimkan ke Bu Bina itu kelas 6C. Jadi mudah-mudahan malam ini Bu Bina dapat sehingga nanti bisa dimasukkan ke nilai kalian yang di classroom ya. Karena ternyata Bu Bina masuknya ini dikirimnya keliru dengan 6C. Kita tunggu kiriman yang betul nanti 6B ya. Ini punya 6C, hasilnya ya yang tentu saja hasil 6C nantinya ya. Oke, ini tanggapan 6C semua ya. Oke, baik. Anak-anak, terima kasih atas ini. Oh iya, sebentar. Sorry, sebentar. Bu, nyun 10.000 anak Bu untuk. Sebentar, nak, sebentar. Ya, baik. Mari kita tutup dengan doa. Saya kembalikan kepada tadi yang menjadi co-host. Ada 3 orang, silahkan untuk menutup acara ini. Jangan lupa untuk dokumentasinya. Ya, Bu Bina. Yang dokumentasi dulu. mimpin penutup. Rafael ya tadi ya? Iya. Rafael, silakan. Dokumentasi dulu. Iya, dokumentasi. Iya. Kakak, silakan Aku. dokumentasikan. Oh iya. Yang belum dibuka kameranya Mario, Mia, Lara Olivia, Ciara Yurika, Ben, Jordan Caleb, Davina, Michelle. Mia, Ciara Yurika, Ben, Davina, sama Michelle yang belum. Ciara Yurika, Ben, Davina, sama Michelle. Maria dibuka dulu, Maria. B-nya nggak mau. B-nya nggak mau buka.
Ya, berarti tinggal si Michelle, Davina, sama Ciara Yurika. Davina Nggak mau buka. Davina belum mau. Ya, Belum oke, mau. sudah. Sekarang seadanya. Oke, baik. Mario. Apa? 1, 2, 3. Ya, sebentar, Bu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah, Bu. Iya, oke. Terima kasih anak-anak. Oh, silahkan lanjutkan yang tadi menjadi co-host. Doa penutup. Doa penutup. Rafael, silakan. Untuk doa penutup. Teman-teman dan Bu Bina, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pertemuan yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh Bu Bina dengan baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa besok. Kita akan bertemu lagi ya, 8 kurang 1/4. Dah, selamat istirahat. Terima kasih juga. Terima kasih semua. Semangat ya. Iya, oke. Asma hebat. Ya, angkatan 36 Nambi hebat.